Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Maulid ya. Ini menjadi sebenarnya ada perbedaan ya di kalangan pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sobat-sobat. Kalau Salafi ini menganggapnya Maulid ini bid'ah, tetapi Muhammadiyah dan Persis menganggap ini mubah, tergantung acaranya, isi acaranya, sobat-sobat. Ya, karena Maulid ini kan memperingati hari lahir. Dalam hal ini hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau sendiri ya setiap hari Senin adalah hari kelahiran beliau, berpuasa. Nah, jadi sobat-sobat, ini bukan masalah ibadah. Ini adalah masalah muamalah. Ya, sama dengan memperingati ya hari ulang tahun sebuah negara. Kalau negara kita adalah hari ulang tahun proklamasi, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, ya acaranya sendiri itu mubah, tetapi isinya ya bisa menjadikan ya hal ini menjadi ya bisa saja hal-hal yang melanggar syariat. Bisa saja nanti terjadi perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, Maulid juga sama seperti itu, sobat-sobat. Ya. Nah, kalau peringatan Maulid diisi dengan membaca Al-Quran, dengan ceramah, itu sama dengan pengajian biasa, kajian biasa. Cuma memanfaatkan waktu, memanfaatkan momen. Dalam hal ini momennya kelahiran Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini kita mau bertanya tentang Maulid dan pandangan Muhammadiyah terkait Maulid, karena dalam putusan tarjih itu kan dinyatakan bahwa Muhammadiyah melihat tidak ada dalil yang memerintahkan Maulid dan tidak ada dalil yang melarang Maulid. Jadi Maulid dianggap sebagai ibadah yang mengandung sisi interaksi sosial atau ibadah non-mahdhoh ya, atau ibadah mutlaqah mungkin bahasanya ya. Nah, dari sini sebenarnya pandangan Muhammadiyah terkait ihtifal bimawalid atau perayaan Maulid itu seperti apa, Ustaz? Ya, bagi Muhammadiyah memperingati Maulid Nabi dalam arti untuk menggali keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk taklim. Ada pengajian, kemudian ada yang memberikan tausiah tentang keteladanan Rasulullah, tentang ibadahnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, dan kita mempelajari itu betul-betul untuk ya kita ikuti, kita teladani kebaikan dari Nabi. Itu Maulid Nabi yang saya kira memiliki nilai-nilai kebaikan ya. Nilai amal, menjadi amal soleh, menjadi ibadah.
Tapi kalau maulid Nabi dengan ritual-ritual tertentu misalnya, mungkin juga dengan bacaan-bacaan yang sebenarnya tidak ada tuntunannya dari Nabi, bahkan tidak diamalkan juga oleh para sahabat dan tabi'in yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya itu maulid yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diikuti Muhammadiyah. Ya. Jadi Muhammadiyah tidak membid'ahkan maulid Nabi, tapi Muhammadiyah memanfaatkan peringatan maulid Nabi untuk menggali ilmu, untuk menggali keteladanan dan kebaikan dari Nabi, sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Jadi itu inti kita memperingati maulid Nabi. Tidak ada ritual-ritual tertentu. Namun jika acara maulid tersebut diisi hal-hal yang masuk dalam kategori khurafat dan bid'ah, nah maka ya ini yang tidak boleh. Ya, seperti misalnya di kaum sebelah itu, ketika mereka memperingati maulid, bahkan mereka tidak mengatakan memperingati maulid. Istilah mereka merayakan. Nah, ketika pembacaan berjanji, ini selalu mereka melakukan dengan membacakan al-berjanji. Ya, satu kitab ya tentang Nabi Muhammad yang berisi syair-syair tentang Muhammad. Nah, ada saat mereka berdiri sambil melantunkan sholawat. Mereka berdiri karena meyakini pada saat itu roh Rasulullah datang pada saat itu. Sobat, jelas ini hurufat. Ya, jelas ini tidak benar. Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya, yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Karena kita tahu setiap yang meninggal itu ruhnya ditahan oleh Allah. Nah, mana mungkin ya bisa berkeliaran. Dan seandainya ada di satu malam yang sama ada yang mengadakan maulid, katakanlah ada 3 atau lebih pada malam itu acara maulid. Nah, roh Rasulullah ini ya menurut keyakinan mereka datang di acara yang mana? Ya.
Apakah roh Rasulullah itu mendatangi semuanya dalam waktu yang sama? Jadi rohnya bisa membelah diri. Jelas ini tidak mungkin. Ya. Nah, inilah yang menjadikan ya acara tersebut melanggar. Ini yang tidak boleh. Nah, jadi perlu dibedakan ya isinya. Ya. Karena cover acaranya itu mubah. Boleh. Makan itu mubah. Tetapi ada makan yang bernilai ibadah, ada makan yang sekedar makan. Ya. Makan yang bernilai ibadah tentu saja apa yang diajarkan Rasulullah, membaca bismillah, menggunakan tangan kanan, dan tidak makan sambil berdiri. Ini bernilai ibadah. Tetapi kalau makan tidak mengucapkan bismillah, ya, apalagi dengan tangan kiri sambil berdiri, ini tidak bernilai ibadah karena melanggar apa yang disunahkan oleh Rasulullah ketika kita makan. Nah, jadi maulid itu sama seperti itu. Tinggal bagaimana mengisinya. Sobat-sobat. Ya. Nah, jadi itu saja sobat-sobat yang saya sampaikan mengenai maulid. Ya, karena hal ini dijadikan senjata nih oleh kaum sebelah. Padahal ya mereka sendiri menganggap maulid ini sunnah. Bahkan ada hadis-hadisnya yang mereka sampaikan untuk mendukung ya bahwa maulid ini sunnah. Padahal ya Nabi tidak pernah mengeluarkan hadis seperti itu. Ya, demikian saya sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.